Rofita kita naikkan Rofita kalau dia mau konsekuensi, kalau nggak mau konsekuensi nggak usah dinaikkan Pak, nanti cuman kita buang-buang waktu aja. Ya. Ini sebentar saya tadi kira cuma tanya orang nyapa saja. Coba gini, ada dalam kitab syarahnya Aqidatul Awam, di sini dijelaskan begini. Naqalal ulama minan nazim, seorang ulama menukil dari Kiai Nazim yang mengarang nazoman ini, kissotan tariqatan fi sababi nazmihi hadhil manzumah la ba'sa binaqliha. Bahwasanya di sini diterangkan annan nazim, Kiai Nazim yang mengarang nazoman Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim daimi lisani, bahwasanya ini ro'an nabiya, ini melihat nabi di dalam mimpinya. Ini kembali kalau kita ngomong bermimpi kepada Nabi, berarti di situ bisa dipastikan itu adalah Rasulullah SAW, karena Nabi itu tidak bisa dibentuki oleh sesuatu apapun atau diserupakan oleh makhluk apapun, baik di dalam mimpi. Ro'an Nabiya, melihat Nabi wa ashabahu, dan para sahabat-sahabatnya berkumpul, waqifuna haulah. Nah, mungkin betul niki. Nah, waqifuna haulah, dan kemudian para sahabat dan Rasulullah itu berdiri di samping atau ada di sekitar daripada Kiai Nazim tersebut atau yang mengarang nazoman Aqidatul Awam. Kemudian waqala lahu, dan Rasulullah kemudian berkata kepada Kiai Nazim tersebut, iqra mandumat tauhid allati man hafadhaha dakhalal jannah. Coba bacakan untukku, kata Rasulullah, nadoman tauhid yang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Wa nalal maksud min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah, dan dia akan memperoleh kebaikan yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi keutamaan bagi orang yang hafal nadoman Aqidatul Awam, itu ada jaminan surga, dan di dalam langkah hidupnya akan senantiasa mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu yang menyesuaikan dengan ketentuan Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian faqala lahu, kemudian sang Kiai Nazim tadi kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Riau yakul, kemudian isma min Rasulillah ma yakul, dengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul abda'u bismillahi warrahmani, ya, kemudian diikuti wakul abda'u bismillahi ila akhirih wa hiya qauluhu. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar adanya tentang nazoman Aqidatul Awam tersebut. Jadi kalau mereka pasti akan membantah, itu kan mimpi, itu lagi-lagi kan gitu. Tapi kembali, kalau kita melihat kepada kitab-kitab rujukan, beberapa kitab itu kan ketika hal itu terkait tentang hukum maka tidak boleh kita ambil. Tapi ketika terkait seperti ini bisa kita ambil. Dalam kitab Nazom Aqidatul Awam. Saya kira situ sih. Banyak teman yang membantah itu, terus sifat Allah yang lain gimana? Apakah dinafikan? Tidak menafikan, tidak menafikan adanya sifat lain tentang, akan tetapi sifat wajibnya Allah itu adalah ini yang dibahas adalah berkaitan tentang zatiahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mendengar, tidak bisa Allah itu kita katakan tuli. Allah Maha melihat, tidak bisa Allah itu katakan buta. Jadi sesuatu yang bersifat pada yang melekat, sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau masalah Rahman, Rahim, Al-Ghafur dan lain sebagainya, itu kan saya katakan nanti masuk ke ranah daripada sifat jaiznya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa berhak mengampuni seseorang, bisa juga tidak. Allah bisa berhak untuk memberikan rezeki kepada seorang, juga berhak untuk menarik rezeki itu dari seseorang. Itulah. Jadi inilah yang kemudian harus dipahami kita bersama tentang aqaidul khamsin, kaidah-kaidah yang 50 yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk meyakini itu semua adanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kira. Jadi kembali kepada pertanyaannya tadi, wajib tersebut adalah yang dimaksud dengan wajib syar'i. Orang yang mempelajarinya
sebagai seorang mukallaf wajib untuk mengenal, wajib untuk mengetahui tentang sifat-sifat yang 20 itu, ya, walaupun tidak tahunya secara tafsili, secara terperinci, tapi kewajibannya hanya tahu secara global saja. Tahu, oh sifat sama, oh ia mendengar, oh Allah itu basar, oh ia melihat, sifat melihat dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Jadi wajibnya wajib syar'i. Itu yang Terkecuali yang dipersulit ini kan ya wajibnya itu jikalau dia meninggalkan itu ketaterapan dosa enggak, maksudnya tidak mempelajari itu ketaterapan dosa apa enggak gitu, terkena dosa apa enggak gitu dalam sifat 20 itu. iya. Terkena Makanya dosa kalau konsekuensinya itu terkena dosa gitu. iya, tapi kan wajibnya mengenalnya adalah wajib secara global, ijmal bil ijmal, bukan secara tafsil. Berarti harus tahu detail pendalilannya, ayatnya, ayat nakalnya. Tidak harus seperti itu. Tapi meyakini Allah itu ada. Allah itu ada sejak tidak ada permulaannya. Kita Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada sesuatu yang lain, ghaniyun anil alamin, mukhalafatul lil hawadis, tidak bisa disamakan dengan benda-benda yang hadas sama yang hudus, tidak bisa disamakan dengan baru. Allah mendengar bukan berarti dengan telinga, Allah melihat bukan berarti. Maka itu saja pengglobalannya. Yang jelas Allah itu ada dan berbeda dengan makhluknya. Berarti kalau yang meyakini. Berarti kalau ijmal kan berarti langsung masuk ke rukun iman, amantu billah ya. Kalau merana menjadi sarangan itu atau gimana itu? Ya kembali kan tadi saya katakan konsekuensi mengimani sesuatu itu berarti harus tahu. Kan tidak mungkin ketika kita mengimani sesuatu kemudian tanpa mengenalkan, tidak ngasar. Saya percaya kepada itu karena apa? Itu kan mesti saya yakin orang itu amanah. Kita tahu amanahnya seseorang itu dari mananya. Maka ada kriteria yang mendukung kita untuk kemudian mempercaya orang itu amanah. Begitu juga kita wajib iman kepada Allah dalam hal apa saja, bukan hanya mengimani Allah, tapi iman di dalam hal tentang yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatnya, tentang sesuatu hal yang keseluruhannya, sehingga keimanan itu betul-betul rosah, ya, betul-betul menancap ada di dada kita. Ini yang saya amati dari typingan Wahabi seperti Wadidau ini, kayaknya kita dengan mengimani sifat 20, sangkaan mereka itu kita tidak mengimani sifat-sifat Allah yang lain seperti yang ada dalam Asmaul Husna. Ini kan kocak namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya boleh beli satu paket, nggak boleh dua. Saudaraku Ustadz, boleh bertanya satu hal? Monggo. Ini mengenai kalamullah. Al-Quran itu kan murni kalamullah, tanpa ada campur tangan siapapun di situ. Ketika Allah menggunakan domir huwa, misalkan huwal awalu, dia yang awal. Allah berkalam kepada Jibril sebelum sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah menggunakan domir huwa yang menuju ke siapa? Huwal awalu, Allah berkalam kepada Jibril, yang dimaksud dengan dia itu siapa di situ? Kan redaksi Al-Quran itu kan tidak terputus di situ. Kita cari dulu redaksi yang lain, dalam artian pendahulunya apa. Pendahulunya kan pasti ada siyakul kalam, ada susunan kalam sebelumnya, seperti la ilaha illahu. Coba kita tidak bisa mengambil kesimpulan di situ saja. Tadi coba kita cari dalam Al-Quran.
huwal awwal wal akhir. Itu adalah ada di surat Al-Hadid ayat ketiga. Ya, Al-Hadid. Kita cari saja biar enak. Bentar, aku cari yang aku buka. Al-Hadid. Ya. Al-Hadid. Nah, ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal Ayat sebelumnya, batinu ayat wa sebelumnya. bikulli syai'in alim. Karena Wa tidak huwa mungkin mulkus ada dhamir. samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dari pertama Di Ustaz. situ Saya ada dari Al-Hadid. pertama. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Di situ ada menggunakan dhamir huwa juga, wa huwa. Iya, tapi kan sudah didahului sabbahalillahi, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim, dan Allah adalah al-azizul hakim. Yang siapa lagi? Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awal. Jadi kembali kepada dhamir, kepada lafaz dohir yang disebut di awal Allah. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi. Semua menggunakan dhamir huwa, kembalinya kepada lafaz Allah yang ada disebutkan di awal, sabbahalillah. Ya maksudnya gini Ustaz, kenapa enggak ketika Allah berkalam kepada Jibril itu tidak menggunakan kata hu atau menggunakan kata ana? Izin menambah ya Ustadz Dul Fatah. Gimana? Ke-13 saya minta doanya aja. Ajaran ada sifatnya khobariyah dan lain sebagainya. Kalau misalkan sampean terpaku dalam domir, berarti surat Al-Fatihah itu pengertiannya, Bang. Surat Al-Fatihah itu memang wahyu dari Allah, kalam Allah, tapi di sana kan jelas ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, beribadah kepada siapa di sana? Artinya di situ pengajaran, Bang, tenang. Ada kata-kata kul yang dimahjub. Kalau dalam tafsir Jalalain itu ada. Jadi kul alhamdulillahirabbil alamin. Kul ar-rahmanir rahim. Kul, jadi kulnya itu ada yang dimahjub. Karena di situ mengajarkan kepada umatnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi seperti itu, Bang, tenang. Kalau misalkan letterlock secara tekstual seperti itu tidak kembali ke tafsir dan pengajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya nanti kacau. Masa iya kan abu dua iya kan nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waduh, masa Tuhan meminta petunjuk? Kan begitu artinya, Bang. Ya. Ketika di situ ihdinas siratal mustaqim kan rujukan yang dari awal yang ditulis, yang ditunjukkan itu ada nasnya. Iya karena budu wa iya karena, nah itu ada kata nas di situ. Berarti yang meminta petunjuk ini nasnya, bukan robnya. Iya, maksudnya domir yang dikatakan oleh Allah itu, kalau misalkan dia, kalaupun tidak ada siakul kalam yang di sebelumnya, itu ada kata-kata yang mahjub di sana. Kayak misalkan tadi Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Itu ada kul di sana, kul yang dimahjub, yang di situ. Kalau antum merujuk kepada tafsir sebentar. Itu tadi iya kanas tuh gimana maksudnya? Itu bukan nas manusia. Bukan nas manusia itu. Iya begitu. Itu nas. Khawatirnya dianggap nas manusia, ndak. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca Fatihah, itu sebetulnya ada apa itu? Bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan seakan-akan padahal
Padahal ketika itu oleh para ulama itu pentafsirannya gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ketika ada hambanya mendengar itu, hamidtu abdi, hambaku telah memujiku. Allah menjawab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu senantiasa Allah menjawab. Dan setelah memuji Allah baru iyyaka, hanya kepadamu, wa iyyaka, dan hanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, bukan nas manusia. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, meminta pertolongan. Jadi dari kata ista'ana yasta'inu isti'anatan, bukan nas-nas manusia, bukan. Jadi antara nas dengan ta'in itu nggak bisa dipisah, jadi nasta'in gitu. Iya. Jadi jangan dipisah Enggak, antara maksudnya nas gini, dengan Ustaz. ta'in. Tadi itu maksudnya aku gini. Oh, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Yang meminta pertolongan itu kan nas maksudnya. Oh, begitu. Begini Bukan tentang tadi gimana nas tadi yang wal, kata kita meminta pertolongan, tapi nas yang meminta pertolongan maksudnya. Biar tidak salah. tentang ayat wal awalu wal akhiru begini. Kalau yang namanya kalam itu terbagi beberapa bagian. Ada kalam muqtadal hal, ada kalam khuruj an muqtadal dzahir. Khuruj an muqtadal dzahir itu adalah menempatkan sebuah isim domir bukan pada tempatnya yang seharusnya ana menggunakan huwa. Seperti kul huwallahu ahad. Kenapa tidak tidak ana Allahu? Kemudian di surat Fatihah alhamdulillah, kenapa tidak alhamduli? Begitu. Nah, jadi yang harus dipelajari ketika Allah itu menempatkan isim domir yang bukan pada tempatnya, yang harus dicari itu apa fungsinya, begitu. Nah, kalau kita sudah mencari fungsinya, maka ini berkaitan dengan tafsir. Jadi dibaca tafsirnya saja. Jadi tidak bisa Al-Quran itu dikritisi. Yang harus dikritisi ini pikiran kita, gitu. Monggo lanjut. Iya. Makasih Ustaz. Madang. Harapan apa madang? Sarapan. Oh, tak kirain Kiai Idul Fatah lagi nyenen. Enggak Ustaz. Ya, Izin kemarin pamit itu dulu ya. gini. Bisa Kemarin gitu itu ya. gini. Siap. Kita Terima ada kasih Bang, tenang. Nggih. Ya, Kemarin itu Assalamualaikum kita ada warahmatullahi perbincangan sedikit ya dari teman-teman yang ngakunya masih orang NU tapi sibuk mengikuti kajiannya teman-teman sebelah, sehingga mereka memuja-muji gitu kan, akan mengolok-olok kita gitu. Tapi mereka tetap ngakunya NU gitu kan. Saya kan sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga gini, yang ada itu kan pembenaran apa yang hujahnya dikatakan oleh orang-orang sebelah. Termasuk kan Allah sendiri memerintahkan gini, menggunakan kalimat ud'uni itu kan. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku. Mengapa harus minta melalui orang lain? Padahal Allah memerintahkan meminta kepada dirinya langsung. Mengapa harus lewat ini? Mengapa harus lewat ini? Itu kan nalar mereka untuk membid'ahkan atau menyalahkan tawassul. Maka sebetulnya kan logikanya kan mudah. Apakah ketika Kang Madhabuna ini berkata kepada saya, Kang Tul, ya, Kang Tul, nek sampai njaluk duit tak kei, gitu kan? Lah kemudian ketika saya oh iya sih, coba saya lewat siapa? Kang Rara. Mulai ya. Oh ya. Seperti itu. Apakah pernyataan saya ini merusak esensi meminta saya kepada Madhabuna? Yang meminta uang kepada Madhabuna kan tidak. Tetap itu ud'uni, mintalah kepadaku. Tetap memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kemudian mereka anggap itu menjadikan Allah itu menjadikan sesuatu yang lain bertawasul, itu menjadikan sebagai andadan. Gitu. Jadi itulah yang dibawa oleh mereka. Jadi hakikatnya ketika kita bertawasul, ketika kita meminta, itu kan pada hakikatnya bukan menafikan substansi memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mereka tawarkan. Yang apa itu? Termasuk ketika kita baca di karangannya Kiai Dahlan itu. Kiai Dahlan Mufti Makkah itu pada saat itu penjelasan tentang tawasul kan boleh kalau orang hidup, kalau orang mati kan tidak boleh.
gitu kan. Ada anggapan kan seperti itu. Justru kami menyamaratakan tawasul dengan orang yang hidup boleh, tawasul dengan orang yang mati pun juga boleh. Orang yang sudah mati, orang soleh, orang ulama, termasuk para nabi, itu boleh. Karena apa? Logikanya apa? Logikanya kalau hanya membolehkan tawasul dengan orang yang hidup, karena orang yang hidup masih punya peran, berarti disinilah salahnya berpikir. Berarti orang yang hidup bisa muathir, bisa mempengaruhi. Ketika kami menganggap ketidakadaannya perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati, sama-sama mereka hanya orang yang tidak berdampak sama sekali di dalam pengaruh dibolehkannya, dikabulkannya doa kita atau diberikannya pemberian kita, maka disitulah justru lebih mendekatkan, lebih mengajak kepada tentang al-mu'athir huwallah, gitu loh. Yang memberikan dor, memberikan bahaya, memberikan manfaat itu hanya Allah. Justru ketika hanya memperbolehkan tawasul dengan orang yang hidup, berarti kan artinya orang yang hidup ini bisa muasir, pengertiannya kan seperti itu. Itu yang saya pahami dalam kitabnya Kiai Zaini Dahlan, itu di Birotil Wahabiyah. Ini Yai, harus ada penegasan kepada orang-orang Wahabi yang menganggap sifat Allah itu hanya 20 dan mereka itu menganggap kita ini orang-orang Aswaja, Asyair, apalagi Asyairah Maturidiyah, ketika kita mempelajari sifat 20 seakan-akan kita itu menolak sifat-sifat Allah yang lain seperti sifat ridho, sifat adil, pengasih, penyayang gitu. Oke, jadi kan mungkin ketika kita baca redaksi-redaksi yang ada dalam kitab-kitab tauhid, itu kan wa mimma yajibu i'tiqaduhu. Jadi bukan hanya meringkas sifat-sifat Allah itu hanya sebatas itu. Semisal gini, saya punya anak 10, gitu kan. Saya semisal punya anak 10. Kemudian saya katakan, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Yang kemudian yang tidak ada, apakah berarti saya nafikan? Kan otomatis kan tidak. Logikanya kan seperti itu. Berarti menyebutkan wajibnya untuk itu yang esensi, gitu loh. Yang 20 itu yang esensi yang tidak bisa dinafikan, kemudian yang tidak bisa kita kemudian menghilangkan. Gitu loh. Tertutup juga, menutup kemungkinan juga untuk kemudian terhadap sifat-sifat yang lain. Akan tetapi Allah tidak bisa terlepas daripada sifat yang 20 tadi itu. Yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah ya, mereka tuh nggak paham. Zikrul juz iradatul kul, zikrul kul iradatul juz itu nggak paham mereka. Ini soalnya kalau redaksi soalnya di bawah yang akunnya Wadidau itu ngeyel bahwa kita ini katanya tidak beriman kepada sifat-sifat Allah yang lain, jadi menafikan sifat-sifat Allah yang lain. Kan konyol gitu. Ya begitulah. Itu alasan mereka untuk menyalahkan kita kan. Jadi alasan kita untuk menyerang kita seakan-akan ketika kita mewajibkan sifat yang 20 seakan-akan menafikan yang lain. Tadi aja di dalam itu. Tadi aja typingannya bodoh. Ketika kita tapwid pada ayat-ayat sifat atau takwil pada ayat-ayat sifat, katanya itu benci dengan mana dohir. Waalaikumsalam Ustadz Kim Jong Un. Waalaikumsalam Yai Agus. Padahal lanjut Ustaz Andir. Iya. Tadi dia itu typing katanya. Ketika kita tapwid ayat-ayat sifat, katanya ya kita itu membenci makna zahir. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ulama salaf mana yang isbat makna dohir gitu? Yang ada kan ulama salaf itu tapwid. Kalau kata Wahabi itu yang mentakwil, mentafid itu kan dianggap sesat. Ya kalau mau menyesatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah nggak apa-apa. Saya punya buktinya. Ulama-ulama Muhammadiyah itu tidak memaknai secara fisik, tidak, bahkan mereka mentakwil dan mereka juga tafwid. Ya kalau mau menyesatkan, sesatkan semuanya juga, harus konsekuensi.
kita naikkan, akan kita rekam, tapi konsekuen. Mau sesatkan, ya sesatkan sekalian, gitu loh. Kita rekam, nanti kami sebarin. Oke ya, Pak Demang ya? Siap ya? Siap. Kalau menyesati naik ke atas sekalian, jadi harus jantan gitu loh. Jangan nyesatin kok cuman nggak jantan. Mau sesatin semua. Kayak Dahlan sesatin. Atau mau kafirin juga nggak apa-apa. Nanti kita sebarin wis. Kalau belum puas sama nyesatin. Siap, kita tak kasih data. Ustadz Dul Fatah dari mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Tetangganya Ustadz Andi. Oh. Ustadz Andi itu Sayyidul Kutub ya? Banyak beliau kitab-kitabnya. Peninggalan ayahnya saya- ya. Mungkin saya tidak punya peninggalan kitab. ayahnya. Mungkin peninggalan ayahnya ya. Enggak sepertinya beliau itu. Hah? Enggak sepertinya. Memang apa ya? Banyak itu kitabnya. Tapi masih baru-baru kok kitabnya itu. Masih bukan kitab-kitab yang lama itu. Cetakan-cetakan baru. Rofita Vita kalau mau naik harus konsekuen. Kita kalau naikin cuman bikin ribut, itu aduh males. Kejadiannya kan kamu itu sama kayak Gus Wahabi, Herlan, terus siapa lagi? Si Arul. Arul masih mending lah, dia masih mau mengakui, masih mendingan dia. Si Aguste ya, kayak si Aguste. Aduh, Gus Wahabi, Herlan, terus siapa lagi tuh? Andi Prasetyo. Ya sama kayak gitu. Jadi ngeritik yang baca, dia sendiri nggak bisa baca. Dari Wahabi sudah ada yang menyatakan bahwa Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bajingan Mu'tazilah. Sebarin aja, Bu. Kita mau rekam gitu loh. Siap ya. Kalau mau nyesatin, ya sudah sesatkan sekalian Kiai Dahlan dan murid-muridnya. Dan kami akan rekam gitu loh. Nanti kami sebarin. Tak sampaikan saya nanti kalau mampir Jogja, saya tak sampaikan ke gedung Muhammadiyah. Tak sampaikan nanti. Ya. Siap kami. Mau nyesatin sekalian. Kita siap. Jadi begini Rofita dan yang lain-lain, kita itu sebenarnya bukan tidak mau menaikkan, cuma dalam hasanah kita itu ada kan ayat Quran, wa idza khatabahumul jahilu Ya, qalu ini ya Ustaz Rofita Mata Guna. mau naik. Ya. Kalau Kang Rofita mau naik gitu, Kang Rofita mau naik pakai data gitu, jangan milik Allah terus gitu. Malah Ini ya Gus. Ya, malah Gus, kan ada itu di Al-Qur'an tuh. Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Kan begitu ya Gus. Iya. Tapi Terus gini, juga kan ada kaulnya Imam Ali tuh. baru. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kan begitu. baru apa yang diyakini Rofita, dia Kalau ingkari berani sendiri. dengan ABS saya itu naik, waktu itu ke ABS itu saya di-kick. Permasalahan yang nyampaikan Minhajul Thalibin itu. Tapi saya itu coba buka Promonya mau tutup dulu. Contoh ayat lillahi ma fis samawati wal ar itu kan yang sering dibawa Rofita. Dia yakini tapi dia ingkari sendiri. Semua itu kata ini dia saya mau ini waktu itu saya itu dia membawakan tentang niat itu ke ABS itu. Coba Kang ABS saya itu sopan santun di roomnya. Aku punya kitab Minhajul Thalibinnya yang membawa itu Imam Nawawi soal niat itu. Langsung saya itu diturunkan. Iya. Tapi ini ya Gus, Rofita ini keyakinannya sendiri dilanggar sendiri. Dia itu sering membawakan ayat lillahi ma fis samawati wal ar. Katanya semua milik Allah termasuk badan dia sendiri. Tapi dia langgar sendiri. Allah titipin istri pada dia malah dibuntingin. Katanya milik Allah. Terus sertifikat tanah dia bukan atas nama Allah, malah atas nama dia.
Itu ada yang bilang kalau berani sama Ustadz ABS, oh, berarti kamu muridnya. ABS pas ada saya tak ajak diskusi nggak mau. Ya, iya. ABS pas ada saya ajak diskusi nggak mau. Kapan itu? Pas pembahasan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Khawarij, itu yang ngasih judul saya dulu sama Pak Ki Demang. Terus saya bilang kalau mau diskusi sama saya nggak berani ABS, malah dia turun. Kabur. Kalau berani bawa ABS ke sini tak kasih paus. Kami itu malah sekarang